Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Zuhair dengan NIM A11 2021 13328, kelompok A11 4412 mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya. Yang pertama di sini ada kelas form edit kamar. Pada kelas form edit kamar, kelas ini merupakan kelas yang diturunkan dari kelas JDialog dan digunakan untuk menampilkan dialog form tambah atau edit kamar. Konstruktor form edit kamar digunakan untuk menginisialisasi objek kelas. Konstruktor ini menerima dua parameter, yaitu parent yang merupakan frame utama dan boolean modal yang menentukan apakah dialog akan berjalan dalam mode modal atau tidak. Kemudian ada metode init components adalah metode yang secara otomatis dihasilkan oleh NetBeans dan digunakan untuk menginisialisasi semua komponen GUI yang ada dalam form. Kemudian di bawah ada metode cek judul digunakan untuk memeriksa dan mengatur teks pada label L-judul. Di bawahnya ada metode reset digunakan untuk mengatur ulang nilai-nilai komponen pada form. Metode cari kode kamar digunakan untuk mencari data kamar berdasarkan kode kamar yang diinputkan pada text field T kode kamar. Kemudian ada metode update digunakan untuk mengupdate data kamar berdasarkan kode kamar yang diinputkan pada text field T kode kamar. Selanjutnya ada metode simpan digunakan untuk menyimpan data kamar baru yang diinputkan pada form. Di bawahnya ada metode B simpan action performed akan dipanggil ketika tombol simpan ditekan. Metode ini melakukan validasi inputan dan memanggil metode update atau simpan tergantung dari pop-up form yang sedang aktif. Form ini digunakan untuk mengedit data kamar pada aplikasi. Formnya memiliki beberapa komponen GUI seperti label, ada text field, ada combo box, dan tombol yang digunakan untuk menginput dan mengelola data-data kamar. Selanjutnya sini ada metode main. Metode main merupakan metode yang akan dieksekusi pertama kali ketika menjalankan aplikasi Java ini. Di sini ada block try and catch digunakan untuk menangani exception yang mungkin akan terjadi saat aplikasi dijalankan. Jika terjadi exception, akan ditampilkan pesan log error yang mencantumkan kelas dan level log yang terkait. Kemudian di sini ada event queue invoke letter, yaitu dalam event queue invoke letter dibuat objek form edit kamar dengan frame utama Java X Swing JFrame dan mode dialognya true sebagai parameter dari konstruktor. Setelah itu ditambahkan window listener untuk menghandle event penutupan pop-up. Jika pop-up window jendela ditutup, aplikasi akan keluar dengan memanggil system exit. Yang terakhir di sini ada dialog set visible akan dipanggil sehingga form akan muncul dan ditampilkan kepada pengguna dari aplikasi tersebut. Dilanjutkan dengan kelas form edit karyawan. Di sini ada metode cek judul. Metode ini merupakan metode private yang tidak mengembalikan nilai void. Metode ini mengatur teks pada suatu label L-judul dengan menggunakan teks yang sama yang sudah ada sebelumnya. Kemudian ada metode cari ID. Metode ini digunakan untuk mencari karyawan berdasarkan ID karyawan yang sudah dimasukkan. Sebuah query SQL dibuat untuk memilih data karyawan dari tabel TB karyawan berdasarkan ID karyawan yang diambil dari sebuah teks inputan pada ID karyawan. Kemudian koneksi database dieksekusi dengan menggunakan repeat statement untuk melakukan query ke database. Hasil dari eksekusi query diambil menggunakan result set
Jika ada baris data yang ditemukan, maka data tersebut akan ditampilkan pada elemen-elemen UI, misalnya nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, sesuai dengan kolom yang relevan di dalam result set. Jika tidak ada data yang ditemukan, maka akan muncul informasi ditampilkan menggunakan J-Option Pane. Kemudian ada metode reset. Metode ini digunakan untuk mengatur nilai-nilai default atau menghapus isi dari elemen-elemen UI terkait. Misalnya TID karyawan, nama, TJK, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Metode ini akan mengatur teks elemen-elemen UI tersebut menjadi kosong. Kemudian ada metode update, digunakan untuk memperbarui data karyawan yang ada dalam database. Pertama, sebuah query SQL dibuat untuk melakukan pembaruan pada tabel TB karyawan berdasarkan ID yang diambil dari sebuah teks inputan. Kemudian, koneksi database dieksekusi dengan menggunakan prepare statement untuk melakukan query ke database. Parameter-parameter pada query SQL diatur menggunakan metode setString pada objek prepare statement dengan nilai-nilai yang diambil dari elemen-elemen yang terkait. Kemudian, query dieksekusi menggunakan execute update untuk melakukan pembaruan data. Jika pembaruan berhasil, pesan informasi akan ditampilkan menggunakan J-Option Pane, dan beberapa operasi lainnya dilakukan seperti memanggil metode tampil karyawan pada objek form main. Kemudian, menutup pop-up saat dijalankan di dispose, mengatur elemen-elemen UI terkait menjadi nilai default menggunakan metode reset. Jika terjadi kesalahan pada eksekusi query atau pembaruan update, pesan informasi akan ditampilkan menggunakan J-Option Pane. Kemudian ada metode simpan. Metode simpan digunakan untuk menyimpan data karyawan baru ke dalam database. Kemudian cara kerjanya adalah sebuah query SQL dibuat untuk melakukan penyimpanan pada tabel TB karyawan, kemudian koneksi database dieksekusi dengan menggunakan prepare statement. Kemudian parameter-parameter pada query SQL diatur menggunakan metode setString pada objek prepare statement dan nilai yang diambil dari elemen UI terkait. Setelah itu, query dieksekusi menggunakan execute update. Jika penyimpanan berhasil, akan ditampilkan pesan bahwa penyimpanan berhasil. Kemudian ada metode bsimpan action perform. Metode ini merupakan event handler yang dijalankan saat tombol simpan diklik. Metode ini melakukan validasi pada beberapa elemen UI yang terkait seperti ID karyawan, nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan telah valid. Jika validasi yang tidak terpenuhi, maka akan ditampilkan pesan informasi menggunakan J-Option Pane. Jika semua validasi terpenuhi, metode cek judul dipanggil terlebih dahulu. Jika judul adalah edit data karyawan, maka metode update akan dipanggil. Jika judulnya tambah karyawan, maka yang dipanggil adalah pop-up tambah karyawan. Jika ID karyawan sudah ada, maka akan ditampilkan pesan informasi menggunakan J-Option Pane. Jika ID belum ada, maka metode simpan akan dipanggil. Metode main, public static void main, menunjukkan metode utama yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Metode ini memiliki parameter string yang digunakan untuk menerima argumen berisi perintah. Terdapat blok try and catch yang digunakan untuk menangani exception yang mungkin terjadi saat mengatur tampilan antar muka pengguna. Blok ini akan mencari dan mengatur tampilan Nimbus Look and Feel yang merupakan salah satu tema tampilan pada library interface pengguna Java Swing. Kemudian ada event queue invoke letter digunakan untuk menjadwalkan eksekusi objek runnable dalam kejadian atau event interface pengguna pada queue event. Objek runnable digunakan untuk membuat pop-up window dialog form edit karyawan dan menentukan kapan atau bagaimana saat
pop-up atau window ditutup. Di sini ada method run. Di dalam method run, sebuah objek from edit karyawan dibuat dan diinisialisasi dengan new JavaX Swing JFrame sebagai induk window dan terus sebagai parameter boolean yang menentukan bahwa jendela tersebut akan ditampilkan sebagai dialog. Kemudian sebuah ini window listener ditambahkan untuk ditambahkan untuk menangani peristiwa penutupan window dengan keluar dari program menggunakan sistem exit. Dan yang terakhir ada dialog set visible true. Ini akan mengatur dialog jendela from edit karyawan menjadi terlihat pada layar atau visible. Berikut merupakan hasil running dari pemrograman yang sudah saya jelaskan tadi. Misalnya yang pertama ada data kamar, kita bisa edit data kamar. Di sini kita bisa mengedit lantai, nomor kamar, tipe kamar, dan juga harga per kamar, kecuali pada kamar yang tidak dapat diedit. Misalnya kita ganti dari bisnis menjadi tipe kamar ekonomi, kemudian harga dinaikkan menjadi 300.000. Kita bisa pencet tombol simpan. Sudah berhasil, kita refresh, kemudian kamar 3001 sudah diganti. Atau kita bisa reset untuk menghilangkan semua isi dari text field yang lama. Kemudian untuk edit karyawan, kita bisa pilih salah satu, misalnya kita edit untuk edit karyawan seperti nomor kamar tadi tidak bisa diedit, yang bisa diedit hanya nama, jenis kelamin, alamat, telepon, dan password. Misalnya kita ganti menjadi laki-laki, kemudian alamat diganti menjadi Semarang. Coba disimpan, data berhasil. Nanti lihat jenis kelamin dan juga alamat sudah diganti. Sama seperti edit data kamar, semua text field yang telah terisi bisa kita kosongkan menggunakan tombol reset. Begitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.